Semua kali ini aku ingin sharing soal gimana sih caranya bikin konten jualan yang lebih efektif. Jadi latar belakang aku bikin video ini karena memang banyak banget teman-temanku yang tanya gimana sih caranya bikin konten yang saben hari bisa ke-upload baik di Instagram, Facebook atau bahkan di YouTube. So, jawabannya adalah produk kamu atau jasa kamu itu sebenarnya jadi solusi soal permasalahan apa sih? Itu dulu. Jadi karena memang dasar dari pembuatan konten itu adalah produk yang atau jasa yang telah kamu punya, jadi seharusnya kita juga tahu sebenarnya produk atau jasa kamu itu sebenarnya solusi untuk masalah apa sih? Dan solusi itu atau permasalahan itu berasal atau dimiliki oleh siapa sih? Jadi kayak gitu. Jadi misalnya kayak oke, kayak aku punya jasa yaitu kursusan bahasa Inggris misalnya. Terus berarti solusi yang aku tawarkan adalah bisa meningkatkan skor TOEFL, skor IELTS, berbahasa Inggris dengan PD, speaking dengan lancar, atau bahkan menulis email ke rekan bisnis dari luar negeri ke luar negeri dengan lebih baik. Nah, itu solusi. Jadi akhirnya dari solusi yang kita jabarkan itu tuh dari produk kita atau jasa kita, nah itu sebenarnya customer atau siapa ya yang punya masalah-masalah itu atau jawaban-jawaban itu yang membutuhkan jawaban-jawaban itu. Nah, yang kedua, jadi tentuin siapa mereka. Misalnya yang kayak tadi ada yang butuh skor TOEFL atau IELTS, berarti orang yang butuh solusi itu adalah orang yang mau kuliah lagi ke luar negeri atau mencari beasiswa atau untuk syarat lulusnya di S1 atau lulus dari perkuliahannya atau bahkan juga orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri misalnya. Nah, itu kan kita jelas tuh market kita tuh siapa aja. Nah, kita tahu kan yang tadi mulai dari solusi produk atau jasa kita, terus kemudian kita udah tahu siapa mereka. Nah, selanjutnya dari siapa-siapa aja itu kita perlu eh, list atau mendata harapan dan ketakutan mereka itu apa sih dari apa ya dari problem yang mereka hadapi sekarang hingga ke harapan mereka nanti. Nah, di tengah-tengah itu tuh itu adalah solusi atau produk atau jasa kita masuk. Misalnya kayak tadi kondisi yang sekarang aku nggak bisa mendapatkan skor TOEFL untuk lulus misalnya. Harapannya adalah aku ingin bisa skor TOEFL yang sama atau lebih dari syarat yang diberikan. Nah, harapan yang tadi dan ketakutan itu adalah aku takut nggak bisa lulus tepat waktu misalnya, atau juga nggak bisa sekali tes dengan skor yang aku inginkan. Nah, itu namanya ketakutan. Nah, kita sebagai pemilik bisnis tadi kita memberikan konten-konten yang berfokus kepada market kita. Berarti kita bikin konten ya tadi ada orang yang takut soal dia nggak bisa lulus dengan bahasa Inggris sekali tes, maka kita bikin konten gimana caranya bisa lulus tes TOEFL sekali tes. Misalnya kayak gitu. Atau juga ada orang yang nggak pede banget dengan bahasa Inggris dia, maka kita bisa bikin konten kiat-kiat berbicara Inggris dengan mudah sehingga kamu pede di depan orang lain. Jadi kayak gitu. Jadi kita nggak lagi berfokus kepada produk atau jasa kita, karena seringkali kalau fokus kepada produk atau jasa kita itu kita stuck atau apa ya, kita mandek bahasa Jawanya. Jadi kayak kita ngeblank, kita nggak punya ide lagi untuk buat konten di hari selanjutnya. Nah, gitu sih. Jadi kita rubah mindsetnya yang sebelumnya produk atau jasa kita sebagai kontennya, kita tambahin yaitu soal market kita, mereka
apa sih masalah-masalah mereka, sehingga konten-konten itu adalah intinya jawabannya adalah produk kita atau juga hal-hal yang bisa membantu mereka. Jadi nggak melulu jualan atau nggak melulu membahas produk yang kita tawarkan, tapi juga menjawab permasalahan-permasalahan mereka. Karena tujuannya adalah apa ya, ningkatin traffic, membuat mereka lebih aware dengan produk kita atau media akun media kita. Jadi dari mulai aware, mulai mereka tahu oh ternyata kita jualan atau punya jasa A misalnya, terus semalaman dia kepo, kemudian mereka tanya-tanya dan akhirnya bisa beli dan bisa di upselling. Nah, so dari video ini, ringkasan yang ingin aku berikan dari yang kita bahas tadi tuh, yaitu untuk buat konten jualan yang efektif, pertama tentuin dulu tuh produk-produk atau jasa kita itu menjawab permasalahan apa aja sih gitu. Dari permasalahan-permasalahan itu dimiliki oleh siapa, nah itu poin yang kedua. Tadi siapa aja market yang punya masalah itu, dan solusinya salah satunya atau sebagian besar adalah produk kita. Nah, selanjutnya konten-konten yang kita bisa bikin adalah tentang pain and gain, artian harapan dan ketakutan mereka apa. Nggak perlu apa ya, nggak perlu harapan dulu, ketakutan dulu, bisa diacak, bisa di apa ya, dimodifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Namun penekanannya adalah kedua hal itu. Jadi lebih menonjolkan bahwa kita menciptakan why-nya. Why sih kenapa produk kamu atau produk kita menjadi jawaban untuk masalah mereka. Karena memang bisnis itu kan nggak cuma kita jualan produk dan kita mendapatkan profit, tapi juga kita mampu menjawab permasalahan mereka dan mereka bisa beli atau upselling lagi. Artinya upselling itu mereka bakal beli lagi ke tempat kita daripada ke tempat yang lain. Sekian. Jika kamu ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.